Selamat datang di channel Adagium, channelnya mahasiswa hukum Indonesia. Banyak dari kalian pasti bertanya-tanya, mengapa sih perang itu harus terjadi? Apa sih yang menjadi penyebab dari perang itu sendiri? Jadi perang itu sendiri berawal dari konflik atau sengketa dari dua negara atau lebih, yang kalau menurut Prof. Frances Stewart, seorang ekonom pembangunan, menyebutkan jika akar utama penyebab perang itu sendiri itu ada beberapa hal, yaitu mencakup politik, ekonomi, kesenjangan sosial, kemiskinan ekstrim, stagnasi ekonomi, buruknya layanan pemerintah, tingginya pengangguran, hingga rusaknya alam. Padahal manusia di seluruh dunia ini pasti tahu, termasuk kalian yang nonton nih, kalau perang itu bukanlah solusi dari konflik dan merugikan banyak orang, terutama bagi mereka-mereka masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba menjadi korban dari perang itu sendiri. Bahkan bagi kami, ketika perang sudah melibatkan banyak masyarakat sipil dan juga mereka yang tidak mampu berperang sampai menimbulkan banyak korban jiwa, itu sudah kelewatan karena adanya penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Jadi hal ini biasa disebut sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes, yaitu sebagai kejahatan HAM berat yang melanggar hukum perang. Jadi sebrutal-brutalnya perang, tetap ada hukumnya. Ketika negara memutuskan untuk perang, tetap harus mematuhi hukum perang. Hukum perang ini diatur dalam Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, dan Statuta Roma. Kita kupas satu persatu nih sumber hukumnya. Yang pertama, Konvensi Jenewa. Jadi di konvensi ini diatur bagaimana tentara dan warga sipil diperlakukan dalam perang. Isi konvensi ini melarang penyiksaan, pelecehan martabat individu, dan eksekusi tanpa pengadilan. Konvensi ini memberikan hak perawatan dan perlindungan bagi mereka yang terluka. Jadi tujuan konvensi ini untuk melindungi mereka dalam tanda kutip tidak bisa berperang agar diberlakukan secara manusiawi. Lalu yang kedua ada Konvensi Den Haag. Di Konvensi Den Haag ini diatur bagaimana menggunakan alat dan cara untuk berperang seperti dilarangnya penggunaan teknologi modern, jenis-jenis tertentu dalam perang, seperti pengemboman dari udara, perang kimia. Jadi intinya konvensi ini melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi. Lalu yang ketiga ada Statute of Rome atau Statuta Roma. Kalau di Statuta Roma ini menentukan 4 inti kejahatan internasional, yaitu ada genocide atau genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa yang namanya konvensi ini malah dijadikan sebagai patokan sumber hukum dari perang itu sendiri? Nah, jadi kalau dalam hukum internasional, yang namanya konvensi atau pertemuan dari beberapa negara itu menghasilkan sebuah perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini bisa digunakan sebagai sumber hukum. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita mengenal sumber-sumber hukumnya, kita akan menjelaskan dulu secara singkat mengenai hukum kemanusiaan internasional. Jadi hukum tersebut merupakan serangkaian hukum internasional yang mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konflik bersenjata. Hukum ini mengatur mengenai kewajiban dalam merawat korban luka, sakit, karam, baik mereka kawan maupun lawan. Lalu yang kedua ada perlakuan manusiawi terhadap tawanan. Lalu yang ketiga ada perlindungan terhadap properti dan individu. Yang keempat ada menghormati palang merah, bulan sabit, dan entitas kemanusiaan. Yang kelima adalah hanya boleh menyerang target militer. Kalau merujuk ke kejahatan perang, pasal 8 Statuta Roma ini ada banyak sekali bentuk-bentuk kejahatan perang. Jadi untuk mempersingkat waktu aja nih, kita hanya akan memberikan beberapa contoh saja mengenai bentuk kejahatan perang yang sering dilakukan suatu negara. Yang pertama,
secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian tersebut. Itu tertera dalam pasal 8 huruf B nomor 1 Statuta of Roma. Lalu yang kedua, secara sengaja melakukan serangan terhadap objek sipil, objek yang bukan sasaran militer. Lalu yang ketiga, menyerang atau membom dengan sarana apapun kota-kota, desa, perumahan, atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer. Lalu yang keempat, membunuh atau melukai seorang lawan yang setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri. Lalu yang kelima, secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan, dan sosial, momen bersejarah, rumah sakit, dan tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer. Berbicara mengenai perang, ada konflik antar negara yang saat ini masih terjadi. Yap, perang antara Rusia dan Ukraina. Puncak memanasnya konflik kedua negara ini bermula ketika Ukraina menjadi mitra dari NATO, yang artinya ada kemungkinan di masa depan Ukraina bisa saja bergabung dengan NATO. Ketika Ukraina bergabung dengan NATO, maka NATO akan membangun pangkalan militer di Ukraina. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Rusia, karena latar belakang NATO dan Rusia ini sangat tidak baik. Yakni tujuan awal berdirinya NATO adalah untuk melawan ancaman ekspansi Rusia, ditambah kondisi geografis Rusia dan Ukraina yang bersebelahan. Jadi di samping latar belakang terjadinya perang Rusia dan Ukraina, menurut beberapa sumber seperti CNBC Indonesia, BBC, dan CNN, Rusia diduga telah melakukan kejahatan perang ketika sedang menginvasi Ukraina. Kita akan breakdown satu persatu nih mengenai kejahatan tersebut dan pasal mana yang diduga dilanggar oleh Rusia. Yang pertama, Amnesty International menyatakan serangan Rusia ke kota Chernihiv di Ukraina tanggal 3 Maret lalu telah menewaskan 47 orang warga sipil. Jadi dalam investigasi tersebut tidak ditemukan adanya target militer di dekat titik serangan tersebut. Setidaknya ada 8 bom udara yang menghantam alun-alun kota tersebut. Nah, dalam peristiwa ini nih, apabila memang Rusia telah terbukti melakukan serangan tersebut terhadap warga masyarakat sipil, maka dapat dipastikan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang dan melanggar pasal 8 huruf B nomor 1 dan 2 Statuta of Roma, yaitu yang pertama, secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian tersebut. Lalu yang kedua, secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objek yang bukan merupakan sasaran militer. Lalu selanjutnya nih, sejumlah kota termasuk Kiev, Kharkiv, dan Kherson telah diserang dalam beberapa hari terakhir. Presiden Ukraina yang bernama Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan kejahatan perang setelah Rusia meluncurkan serangan udara di kota tersebut yang menewaskan warga sipil. Jika ditinjau dari Statuta of Roma, apabila memang dibenarkan bahwasanya Rusia terbukti melakukan pengeboman terhadap kota-kota tersebut, pasal 8 huruf B nomor 5 berlaku, yaitu menyerang atau membom dengan sarana apapun kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer. Jika serangan tersebut juga mengakibatkan tewasnya warga sipil, maka pasal 8 huruf B nomor 1 yang telah disebutkan sebelumnya juga dapat dikenakan kepada Rusia. Lalu muncul pula pertanyaan, apabila suatu negara terbukti melakukan kejahatan perang, bagaimana pertanggungjawaban yang akan dikenakan kepada negara tersebut? Jadi dalam Statuta Roma diatur pula mengenai
pertanggungjawaban pidananya, yaitu tanggung jawab pidana perorangan dan pertanggungjawaban komando. Jadi kalau dalam tanggung jawab pidana perorangan ada di pasal 25 Statuta Roma. Pada intinya mengatur bahwa seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan apabila orang tersebut, yang pertama, melakukan suatu kejahatan sebagai seorang pribadi atau bersama-sama. Lalu yang kedua, memerintahkan, mengusahakan, dan menyebabkan dilakukannya kejahatan baik yang telah terjadi atau percobaan. Mempermudah, membantu, bersekongkol, atau menolong dilakukannya kejahatan. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, menghasut orang-orang melakukan kejahatan genosida. Itu untuk yang tanggung jawab pidana perorangan. Kalau yang tanggung jawab komandan dan atasan lainnya, yakni pertanggungjawaban komando, itu diatur dalam pasal 28 Statuta of Roma, yang pada dasarnya seorang individu merupakan subjek hukum internasional yang dalam kapasitas sebagai komandan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahan atau kesatuan yang dipimpinnya yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, atau kejahatan genosida. Prinsip ini berawal dari konsepsi hukum militer, di mana seorang komandan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pertanggungjawaban pidana komandan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, demikian juga dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional, di mana seorang komandan militer dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan pasukan yang berada di bawah komandonya secara efektif. Itulah beberapa ulasan dari kami selaku mahasiswa hukum mengenai kejahatan perang. Perlu ditegaskan kembali bahwasannya dari penjelasan di video ini murni dari opini kami. Jadi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau bahkan ada yang ingin menyanggah opini kami, silakan tulis di kolom komentar. Thank you for watching. See you next time and have a great day.